Apa kabar semuanya? Halo? Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita masih ada di awal dari perjalanan di tahun 2025. Saya ingin supaya setiap kali kita beribadah, kita harus selalu punya kegairahan, punya semangat yang baru. Ya, kalau tujuan ibadah kita adalah menikmati pribadi Tuhan, maka tidak ada satu sikap yang lebih baik, yang lebih terhormat selain kita belajar untuk benar-benar masuk ke dalam suasana ibadah, menikmati hadirat Tuhan, percaya Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Dan saya percaya jemaat Tuhan juga tadi pagi di Gold Coast saya katakan demikian, maka sore hari ini jemaat Tuhan yang ada di Brisbane, mari kita masuk dalam pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Apalagi dalam ibadah-ibadah seperti ini, puji Tuhan. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik, maka paling tidak kita harus mempersiapkan diri dengan yang terbaik, supaya kita layak menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kita masih sedang dalam tema besar kita, ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Sehingga dan hari ini saya coba mengambil tema untuk khotbah hari ini, Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Bisa ditampilkan? Tuhan sedang bekerja di dalam kita, ya. God effectively works in us. Saudara percaya itu? Amin. Saudara percaya? Saudara percaya enggak? Saudara boleh lambaikan tangan dulu. Saudara lambaikan tangan, ya. Coba lambaikan tangan Anda yang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara. Ini menjadi penting. Mazmur 37 ayat 23, setiap minggu kita baca ayat ini karena ini menjadi tema pelayanan kita. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. The steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord, and he delights in his way and bless his path. Kita percaya, sejak minggu pertama kita diingatkan, kita diteguhkan, Tuhan menetapkan, Tuhan direct kita punya langkah di tahun 2025. Bahkan Tuhan sudah establish tujuannya. Saya sempat mention di ibadah yang lalu, kemudian di Hope juga kemarin, kadang-kadang kita kehilangan kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan sudah beri dalam jawaban-jawaban doa kita. Karena ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi mari saudara, saya ingin mengajak jemaat untuk miliki kehidupan iman yang berjalan untuk enjoy dengan perjalanan iman kita. Paling tidak, tahun ini kita berkata kepada diri kita berkata kepada Tuhan, saya mau menikmati perjalanan ini. Dan itulah cara terbaik untuk kita bisa masuk dan merasakan, mengalami setiap langkah yang diatur oleh Tuhan. Kita sudah nyanyi tadi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu yang dimaksud, the steps of a good and righteous man are directed. Tuhan sudah atau sedang mengarahkan kita kepada kehendaknya. Mari saudara kita langsung kepada pembacaan berikutnya dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang 10. Minggu yang lalu Chris bicara tentang orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, ya. Orang-orang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita lihat Amsal 18 ayat 10 berkata begini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tujuan dari perjalanan hidup kita, tujuan dari iman kita adalah person, bukan place-nya. Tujuan hidup kita adalah Yesus, tujuan kita adalah Tuhan, itu tujuan kita. Kalau tujuan kita atau mimpi kita hanya sorga, saya takut Anda melupakan Yesusnya. Tapi kalau tujuan kita adalah Yesus, maka kita pasti mendapatkan sorga. Itu kepastiannya. Dan kita harus memastikan kita punya keyakinan penuh kepada nama itu, nama di atas segala nama. Dan Alkitab berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang-orang yang hidup berkenan kepadanya berlari dan menjadi selamat. Itu kepastiannya. Jadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, berlari kepada nama, kepada tujuan itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Jadi perjalanan kita perjalanan bersama dengan Tuhan, perjalanan di dalam Tuhan, perjalanan kepada Tuhan. Itu perjalanan kita. Nah, kita harus yakin dulu dalam diri kita bahwa hidup saya ini hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup saya adalah hidup yang beriman kepada Allah. Kita sejak awal harus punya keyakinan nih. Kalau anak Tuhan nggak yakin bahwa dia hidup sebagai orang yang percaya, kalau anak Tuhan dia tidak yakin bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Soal pandangan Allah ke dalam diri kita itu berbeda. Itu bagaimana Allah memandang. Tapi paling tidak, di dalam hati kita, kita harus punya keyakinan bahwa saya sedang mengerjakan bagian saya dan untuk hidup sebagai orang yang percaya. Karena kalau keyakinan itu enggak terbangun dalam diri kita, maka ibadahmu akan sia-sia. Kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita percaya. Karena kita yakin kita adalah orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Kita adalah orang yang percaya. Kadang-kadang kita terjebak pada pikiran berkata begitu. Saya ini enggak layak. Saya ini orang, iya benar, enggak ada manusia yang bisa diselamatkan karena kebenarannya, enggak. Tapi kadang-kadang kita salah memposisikan diri sehingga kita terus tertekan terpenjara dalam pikiran, saya enggak layak. Sehingga enggak ada sesuatu yang bisa mendorong kita untuk memberi semangat kita untuk kita datang dengan sukacita. Tahun lalu kita belajar tentang the joy of the Lord. Itu kekuatan. Ada kesukaan yang Tuhan berikan yang harus kita nikmati. Bahwa kita manusia yang belum sempurna, iya kita belum sempurna. Bahwa kita manusia yang berdosa, iya kita manusia yang berdosa. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dapat menikmati sepenuhnya kesukaan di dalam Tuhan. Kita dapat menikmati kapasitas dan status kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak yakin kita adalah orang yang percaya, maka saya tahu kita nggak akan mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Orang-orang yang hidup percaya, yang yakin bahwa hidupnya berkenan kepada Allah. Iya, kita sedang dibaharui. Kita sedang didewasakan, kita sedang dididik. Benar itu. Tapi yakin dulu, saya ini orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi keyakinan kita nggak cuma sampai di identitas, agamamu apa? Kristen. Nggak cuma sampai di situ. Tapi harus punya keyakinan saya ini anak Tuhan. Yesus sudah mati untuk saya. Itu loh maksud saya. Harus punya keyakinan ini. Nah, Alkitab berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita tujuan dari perjalanan hidup kita di tahun 2025 adalah adalah kepada Kristus, kepada Yesus. Sebab kalau tujuan kita adalah Yesus, maka di sana kita memperoleh kekuatan. Kalau tujuan kita adalah Yesus, maka di situ kita menerima kegairahan baru. Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendirian. Dia tidak hanya menyediakan tujuannya, enggak. Tapi dia menyertai kita. Dia memastikan untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Kalau kemudian ada perjalanan yang menyimpang ke kiri ke kanan, itu pilihan kita. Tapi kepastian bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada tujuan itu absolut. Itu kehendak Tuhan, itu keinginan hati Tuhan. Dan seharusnya kita yakin kita berjalan pada perjalanan itu. Sekali lagi, orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di GPD Brisbane dan LG Gold Coast harus yakin bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yakin kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yakin bahwa kita sedang dibaharui, disempurnakan oleh Tuhan setiap hari. Ya, hargai karya Allah dalam hidup kita setiap hari. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat 7 dan 8 katakan begini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Perhatikan, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Itulah yang maksud saya katakan tadi, kita nggak jalan sendiri. Perjalanan kita kepada tujuan Tuhan, Alkitab katakan Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan dan perisai kita
kita sebagai individu, tapi juga dikatakan Tuhan adalah kekuatan umatnya kita sebagai community secara kolektif. Tuhan memberi kita kekuatan. Makanya penting untuk kita bergereja. Kenapa? Karena kita saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan bekerja melalui seseorang untuk mengingatkan kita, untuk memberi kita teladan supaya kita bisa digairahkan. Kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan. Itulah tanggung jawab kita sebagai komunitas. Strong community, strong faith. Jadi kita menjadi orang percaya harus yakin Tuhan adalah kekuatan. Kalau kita berkata Tuhan adalah kekuatanku, tapi kita nggak pernah benar-benar yakin bahwa kita adalah orang percaya, kita orang benar, kita orang yang hidup berkenan kepada Allah. Itu kita nggak menghargai kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Lalu kemudian ketika saya mengatakan hal ini kepada saudara, apakah saya sudah sempurna, lebih rohani dari saudara? Enggak. Saya enggak katakan bahwa saya lebih kudus, lebih sempurna dari saudara, enggak. Kapasitas saya sebagai gembala sidang itu tidak membuat saya lebih suci dari saudara. Enggak. Tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang kita imani Tuhan ada dalam hidup kita, itu yang akan memampukan kita untuk berjalan hari lepas hari. Bahwa benar, akan ada tantangan 2025, iya. Tapi saya sudah katakan kemarin di ibadah Hope bahwa kita harus melihat penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari challenging yang akan kita hadapi. Itu yang utama. Itu perjalanan utama kita. Tuhan adalah kekuatanku. Jadi perjalanan kita di tahun 2025 ini, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatan kita bersama, dan kepadanya hatiku percaya. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Keinginan daging dan keinginan roh itu berbeda. Saudara mau didirect yang mana? Hidup dipimpin oleh roh atau hidup dipimpin oleh daging? Keinginan-keinginan daging. Setiap hari kita berusaha untuk hidup benar. Itu aja dulu. Setiap hari berusaha untuk hidup benar, berusaha hidup benar. Semakin kita punya keinginan, rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka semakin kita mampu menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi kita tidak jalan sendiri. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberi kita perspektif dalam panggilannya. Ya, Tuhan memberi kita perspektif dalam panggilan. Yang pertama, kita lihat Tuhan memiliki kehendak untuk membaharui kita. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun orang menggambarkan tahun 2025 dengan segala potensi minornya, dengan segala situasi yang dalam tanda petik menakutkan, apapun, bahkan sekalipun faktanya akan seperti itu. Tapi ingat, ada janji Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tuhan akan mampu menuntun, menjaga, melindungi kita, bahkan memberikan kepuasan buat kita di tanah yang kering. Itu kepastiannya, itu perjalanan kita. Apapun yang sedang di hadapan kita, nggak usah takut. Nggak usah takut. Jalan dengan satu keyakinan, Tuhan menolong, Tuhan sumber penolong. Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Di terjemahan lain menggunakan kata, and give strength to your bones. Kalau kita pergi kepada makna atau arti yang sebenarnya, makna give strength to your bones di sini, itu berarti sesuatu yang rusak, itu diambil kemudian digantikan dengan sesuatu yang baru. Ya. Itu yang disebut yang lama sudah berlalu.
Sesuatu yang tidak berguna lagi Tuhan ganti dengan sesuatu yang completely baru. Makanya saudaraku yang kasih, berjalan dengan Tuhan, kita adalah manusia-manusia yang baru. Diciptakan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, nggak usah ingat-ingat. Saya selalu katakan itu. Kalau apapun kata penonton tentang hidup kita di masa lalu kita, nggak usah khawatir. Toh tujuan kita Tuhan. Itu yang Alkitab katakan, dia akan membaharui kekuatanmu. Bahkan makna dari arti yang sebenarnya, kata give strength di sini juga berarti equip. Jadi dia tidak sekedar menggantikan sesuatu yang dengan sesuatu yang baru, tapi dia semakin memperlengkapi. Artinya ada kualitas yang lain. Ada kualitas yang baru yang ditambahkan. Jadi hidup lama kita itu tidak berarti lagi, tidak dapat mengintimidasi hidup kita. Karena di dalam Tuhan, Alkitab kata dia akan memperbaharui. Itu perspektif kita. Dalam perjalanan iman kita. Ia akan membaharui kita di dalam Tuhan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Yang tidak akan mengecewakan. Itu kepastian Tuhan menuntut. Ini yang saya ingatkan dari awal. Ayo kita enjoy dengan perjalanan kita. Enggak usah takut, jalan dengan Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling memberi dampak yang positif. Di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan. Biarlah Tuhan atau izinkan make him available works in our life. Biarlah Tuhan memperbaharui hidup kita sebagai pribadi. Tuhan memperbaharui hidup kita dalam pekerja. Tuhan memperbaharui kehidupan keluarga kita. Biarkan Tuhan memperbaharui hidup berumah tangga kita. Relasi satu dengan yang lain. Orang tua, anak, suami, istri, kakak beradik dan seterusnya. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Memperbaharui kita. Yang Alkitab katakan to give strength to your bones. Memberikan kekuatan baru. To equip. Memperlengkapi kita. Untuk kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Banyak kali kita suka gagal mendeskripsikan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita kegagalan kita banyak kali adalah kita berpikir bahwa segala sesuatu di masa depan kita adalah usaha diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita dengan kekuatan dan kemampuan kita. Dari sisi spiritualitasnya, kita nggak bisa jalan sendiri. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan akan menolong. Tuhan menetapkan bukan saja dia memastikan tujuannya, tapi dia ada di dalam kita. Dia bekerja di dalam kita, ia menuntun kita. Dia tahu persis bagaimana mengequip kita supaya waktu kita jalan kita punya kemampuan. Kita punya kelemahan masing-masing. Dan kelemahan itu bisa membatasi kita untuk mencapai tujuan. Tapi karena Tuhan ada di dalam diri kita, maka sangat mungkin kita mencapai tujuan. Karena dia yang bekerja di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu Tuhan. Kita harus punya perspektif ini dalam beriman kepada Tuhan. Jadi segala usaha baik benarmu untuk datang kepada Tuhan adalah ekspresi dari ungkapan syukur kita. Saya sudah menerima keselamatan sebagai orang yang percaya Tuhan sudah memberikan keselamatan, Tuhan sudah menyelamatkan oleh kasih karunia. Menjadi orang yang hidup berkenan kepadanya. Lalu ekspresi kita adalah kita berusaha untuk terus hidup memuliakan Tuhan. Datang ibadah, hidup setia, melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang mengerjakan bagiannya di dalam kita dan melalui kita. Perhatikan baik. Yang pertama kita lihat Tuhan memiliki kehendak untuk membaharui kita. Yang berikut, betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Efesus 1, 18-19.
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apalagi yang kurang. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam diri kita. Dikatakan juga, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Apa kurangnya lagi? Ya. Dan dikatakan, ia bekerja di dalam diri kita untuk memberikan kita mata hati kita terang, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Tuhan bekerja untuk memberikan kita enlightening, ya, memberikan pencerahan, memberikan kita pengertian untuk kita ngerti, oh, tujuan, kepastian di dalam Tuhan ini seperti ini. Coba saudara renungkan baik ayat ini. Kalau saudara merenungkan baik ayat ini, betapa kayanya Tuhan bekerja buat kita mengerti, buat kita bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi tujuan Tuhan buat hidup kita. Dan dikatakan betapa kayanya kemuliaan. Enggak ada salahnya. Sehingga di ayat yang lain Alkitab berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Betapa mulia, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Miliki pikiran-pikiran yang konstruktif, pikiran-pikiran yang positif. Secara psikologis, kita punya pikiran yang positif aja, itu pun sudah menolong. Sudah menolong kita. Apalagi diikuti dengan keyakinan iman yang kuat. Betapa hebat, kalau dari konsep psikologis, yang dimotivasi diri kita. Berusaha membangun kekuatan di dalam diri seseorang untuk mendorong dirinya. Tetapi di dalam Tuhan jauh lebih dari itu. Di dalam Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan ada di dalam dirimu. Dia sedang mengerjakan di dalam dirimu untuk memastikan bahwa engkau akan sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena kita sendiri gak mampu. Kita gak kuat, kita gak berdaya. Tapi Tuhan ada di dalam diri kita. Dan dia katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasanya. Kalau saudara pegang aja ayat ini. Pegang ayat ini sepanjang tahun 2025. Maka hidup ini akan menjadi indah. Amin. Akan menjadi indah. Kalau saudara drive ke Gold Coast dan saudara tahu tujuannya, Labrador Community Center every Sunday morning, 10 a.m. Kita udah tahu tujuannya, nyantai aja tuh. Kita drive nggak ada masalah, kita bisa enjoy, punya conversation dengan keluarga di kendaraan. Atau pernah nggak saudara, drive pulang rumah, rasa-rasanya tuh mobil belok sendiri, pernah nggak? Lagi drive, rasa-rasanya nggak di komando udah jalan. Kenapa? Kita udah tahu tujuannya. Kita udah tujuannya, tahu tujuannya, kita nyantai aja. Saya bahkan bisa tahu di mana pos-pos yang suka ada kamera. Jadi saya drive, saya bisa enjoy. Oh, saya harus tahu nih. Kita tahu perjalanan kita bisa enjoy. Kenapa? Karena kita tahu tujuan, kita tahu jalannya. Dengan Tuhan juga gitu. Tahun 2025, kita udah tahu tujuannya bukan? Betapa kaya kemuliaan bagiannya bagi orang-orang kudus. Kita udah tahu tuh. Kalau kita tahu dan kita yakin, udah jalan aja. Dan bayangkan waktu kita jalan pun kita nggak sendirian.
Kita jalan sendirian pun dengan tahu hasil atau kepastiannya, modalnya udah besar. Apalagi kita udah tahu tujuannya, dengan kekuatan kita aja pun kita sudah cukup confident. Apalagi ditambah dengan Tuhan berkarya di dalam diri kita, untuk kita jalan pada tujuan itu. Hidup ini akan semakin indah. Makanya ke jalan dengan Tuhan, jalan dengan iman. Amin. Gak usah takut. Gak usah khawatir. Anda mungkin berkata, iya om, gampang sih ngomongnya. Iya saya setuju, secara teori gitu. Gampang banget ngomongnya. Tapi melakukannya gimana? Tapi apakah kita harus hidup pada pengertian ini? Gampang ngomong, susah lakukan. Apakah kita harus hidup dengan filosofi atau pandangan ini terus menerus? No. Bahwa iya, kadang-kadang susah banget melakukan apa yang kita dengar, yang kita ucapkan. Tapi itu tidak boleh menjustifikasi kelemahan-kelemahan dari apa yang kita nggak sanggup lakukan. Itu pun nggak boleh menjustifikasi rasa malas kita. Hanya karena berpikir, iya teorinya sih, tapi susah lakukan. Makanya dari awal diingatkan, sudah kita harus confident, kita harus enjoy bahwa kita adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Kita harus enjoy bahwa kita orang-orang beriman, berkenan kepada Allah. Supaya kita layak, kita yakin, iya yang dimaksud Tuhan menetapkan adalah itu untuk kita. Itu untuk saya. Jalan dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Tuhan menjadikan mata hatimu terang untuk melihat apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Coba jadi anak student yang percaya betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam dirimu. Jadi seorang profesional yang percaya bahwa betapa hebat kuasanya bekerja di dalam dirimu. Jadi suami, jadi istri, jadi keluarga yang percaya betapa hebat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam keluarga kita, di dalam keluargamu. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tapi Anda izinkan gak Tuhan bekerja dalam keluargamu, dalam dirimu? Itu persoalannya. Tuhan mau. Cuma kita buka pintu gak sama Tuhan? Itu menjadi penting buat hidup kita. Betapa hebat. Itu perspektif tahun 2025. Harus punya perspektif ini. Betapa hebat kuasanya. Kita harus punya perspektif ini. Tuhan sedang bekerja membaharui kita, memperbaharui kita. Dan perspektif yang lain adalah Tuhan sedang menjalankan rencananya melalui orang-orang percaya. Filipi 2, 13-14. Ini yang saya maksud dengan tema kita pada hari ini. Filipi 2, ayat 13-14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan aja yang namanya pekerjaan Tuhan. Atau gini, kalau Anda yakin di dalam dirimu, Tuhan sedang berbicara kepada dirimu, di dalam hati, dalam pikiranmu, sedang memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, just do it. Just do it. Kalau Anda yakin bahwa Tuhan sedang memerintahkan sesuatu, udah lakukan aja dong. Lakukan aja. Itu langkah iman. Itu ketaatan. Lakukan aja. Karena mungkin saja Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat serius. Sesuatu yang sangat bervalue di balik itu. Di balik ketaatan kita. Daripada kita melakukan yang baik, atau pikiran kita bilang itu melakukan kebenaran, tapi diikuti dengan motivasi yang salah. Udahlah, lakukan aja lah daripada. Ingat, kebaikan yang Anda lakukan dengan pre-thinkingnya yang salah, itu nggak ada berkatnya.
Nggak ada berkat. Kalau Anda melakukan sesuatu yang baik, tapi dasar perbuatannya tidak dengan ketulusan, itu nggak ada buahnya, nggak ada buahnya. Pelayanan juga gitu, udah lakukan aja. Kalau Tuhan suruh, lakukan aja. Kan yang memanggil kita melayani kan Tuhan, bukan bos di kantor. Yang derajatnya sama-sama manusia kan. Yang Anda tahu sendiri bahwa yang memanggil dan yang menyatakan itu adalah Tuhan. Dia yang sanggup membawamu pada tujuan mulia. Perhatikan baik. Saya suka terjemahan yang lain lebih luas. For it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you. Bekerja di dalam kita. Strengthening, energizing, creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita kemauan, pekerjaan menurut kerelaannya. Yang terjemahan digunakan kata yang strengthening, energizing, creating you. Yang menguatkan, memperbaharui kita. Tuhan sedang mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Dan tidak ada cara yang terbaik untuk mengimani selain percaya dan berkata amin. Ini gereja memang tidak seperti mungkin gereja yang lain. Gereja ini kata aminnya agak mahal memang. Mahal. Iya, agak mahal. Komunitas kita bukan komunitas yang amin, 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 amin. Padahal itu penting. Amin artinya aku percaya dan jadilah seperti apa yang aku percaya. Itu amin. Amin. Itu kalau kita percaya bahwa God who is effectively work in our life, harus amin. Harus amin. Jangan nanti nunggu mengalami baru amin. Amin dari sekarang. Kata amin itu seperti invitation untuk sebuah pengalaman, masuk kepada pengalaman. Amin. Alkitab nggak bilang amin itu sama dengan menganggukkan kepala. Enggak. Alkitab nggak tulis begitu. Amin. Bangsa Israel, kalau dibacakan kitab Taurat mereka amin. Nggak ada lain tuh bilang amin. Mereka nggak bilang lama banget tuh khotbah. Mereka cuma bilang amin. 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 Kita nggak ngerti tapi kita cuma bilang amin. Kita belum mampu melihatnya tapi cuma bilang amin. Kita belum bisa rasakan hari ini tapi cuma bilang amin. Kenapa? Karena kita aminkan yang mengerjakan itu adalah betapa hebat kuasanya. Yang melampaui akal pikiran kita. Makanya kita cuma bisa amin. Kita aminkan karena kita sadar kita nggak mampu tapi dia mengerjakannya untuk kita. Itu kita aminkan. Dan hari ini sekali lagi, mari kita enjoy dengan perjalanan kita. Yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Atau Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita. Kalau kita ingin mengalami yang Alkitab katakan betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Kalau kita mau menikmati betapa kaya kemuliaan dari apa yang Allah sediakan. Kalau kita mau menikmati apa yang Tuhan sedang establish buat kita, maka katakan, amin. Aku percaya Tuhan. Aku mau jalan dengan Tuhan. Dan perjalanan kita bukan perjalanan yang sendirian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan di dalam Tuhan. Berjalan dengan Tuhan kepada Tuhan sendiri. Karena dia yang menentukan, dia yang menetapkan langkah kita. Akhir 2025,
kita akan melihat sebuah pengalaman yang berbeda seperti hari ini. Ingat kalimat saya ini. Akhir tahun 2025 kita akan ada pada satu kepastian dari tujuan Allah, dan kita mau berkata sejak hari ini, amin. Jadilah kehendak Tuhan atas hidup kita. Gak ada manusia yang paling kuat di tempat ini, gak ada manusia yang paling sempurna. Tapi Allah yang bekerja di dalam diri kita akan memampukan kita untuk sampai kepada tujuan itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita bangkit berdiri bersama.